Put the fucking gun down. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film ini dimulai dengan menunjukkan suatu daerah pedesaan di Amerika. Seorang pria bernama Cash bangun dan berolahraga sebelum memulai harinya. Dijelaskan, Cash dulunya bekerja untuk seorang wanita bernama Biket yang merupakan seorang bos mafia narkoboy setempat. Dia meninggalkan kehidupannya itu setelah adik laki-lakinya meninggoy karena overdosis. Dan sekarang, Cash bekerja di peternakan orang tuanya bersama saudara lainnya bernama Pinay yang memiliki seorang putri remaja bernama Savannah. Cash dan Savannah memiliki ikatan yang erat karena Savannah yang telah kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan mobil. Hingga pada suatu hari, setelah mengurus hewan-hewan di peternakan, Cash mengajak Savannah untuk pergi ke gereja setempat setelah makan siang pada sebuah kafe. Dan saat makan, Cash pergi ke kamar kecil, meninggalkan Savannah sendirian. Tiba-tiba, 3 orang pria yang bekerja untuk Biket datang dan duduk di mejanya Savannah hingga membuatnya merasa tidak nyaman. Sebelum mereka dapat menimbulkan masalah, Cash datang kembali dan meminta Savannah untuk segera menunggu di luar karena ia perlu berbicara dengan para pria itu yang dijelaskan dipimpin oleh seorang pria bernama Buck. Cash penasaran mengapa para anak buahnya Biket tersebut mengganggu makan siang mereka. Buck menjelaskan bahwa bos mereka ingin berbicara dengan Cash tentang peternakannya. Hal ini mengejutkan Cash karena dia tidak tahu mengapa bos lamanya itu tertarik dengan peternakan mereka. Buck kemudian mengatakan bahwa Cash harus bertanya kepada Pinay tentang hal itu. Cash kemudian segera bergegas pulang untuk bertanya kepada Pinay. Pinay pun kemudian mengakui bahwa ia ternyata telah menggadaikan sertifikat tanah peternakan mereka kepada Biket untuk mendapatkan uang guna membeli semua kebutuhan ternaknya. Cash merasa frustasi karena menurutnya Pinay seharusnya bisa saja pergi ke bank alih-alih mengurus akta yang diberikan Pinay sebagai jaminan. Cash kemudian pergi ke tempat seorang pria bernama Jackie yang merupakan anak kesayangan dari Biket untuk membahas rincian persoalan masalah sertifikat tersebut. Yang kemudian diberitahu oleh Jackie bahwa Pinay telah menukar akta itu dengan banyak uang yang menurutnya tidak mungkin dapat dibayar oleh Cash. Jackie pun menyarankan kepada Cash untuk segera bertemu dengan ibunya untuk membuat sebuah kesepakatan. Sementara itu di rumah, anak buah Biket datang untuk menghadapi Pinay dan Savannah, menuntut pembayaran hutang meskipun belum jatuh tempo. Pinay yang terlihat tidak dapat membayar, membuat para penjahat itu menyerang dia dan Savannah hingga kemudian menyeret mereka keluar rumah. Dengan begitu kejam, seorang penjahat secara sengaja bahkan menembak telinga Pinay sebagai peringatan. Dan ketika Cash kembali ke rumah, dia pun dibuat terkejut saat melihat Pinay yang terluka dan Savannah yang ketakutan. Savannah menjelaskan bahwa anak buah Biket menyerang mereka karena hutang. Pinay meminta maaf atas masalah tersebut dan Cash meyakinkannya bahwa dia akan segera menemukan solusi. I'll be back. Cash pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan sheriff guna menangkap anak buah Biket yang telah menyerang keluarganya dan untuk melindungi Pinay dan juga Savannah. Sayangnya, sheriff tersebut mengatakan mereka tidak dapat membantu karena bukti yang tidak cukup. Jadi, Cash pun memutuskan untuk segera bertemu langsung dengan Biket untuk bernegosiasi. Dan ketika Cash tiba di tempat Biket, nampak bos lamanya itu dengan begitu senang menyambutnya. Cash bertanya bagaimana dia bisa melunasi hutang saudaranya, yang kemudian dijawab oleh wanita itu dengan sebuah penawaran kesepakatan, yaitu Cash diminta untuk menyelesaikan 3 buah tugas jika dia ingin melunasi hutangnya Pinay, yang kemudian langsung disetujui oleh Cash karena dia yang tidak punya pilihan selain setuju. Malam itu, Cash memulai tugas pertamanya dengan Buck untuk mengawasi sebuah rumah yang menjadi markas mafia saingan mereka.
Cash mendekati rumah itu dan melihat anggota mafia di dalamnya sedang menghitung uang, dan segera melaporkan hal ini kepada Buck, yang kemudian memanggil rekan-rekannya untuk menyerang markas musuh malam itu juga. Hingga tak lama kemudian, beberapa anak buah Big Cat yang telah datang bersama dengan Buck dan juga Cash langsung bergerak untuk menyerang kelompok mafia saingan itu dan mengalahkan mereka dengan begitu cepat. Yeah, almost got him. Pass the shit test. Keesokan harinya, Cash berbicara dengan temannya bernama Wilder pada sebuah bar tentang masalahnya yang terseret kembali ke dunia mafia karena hutang saudaranya. Wilder, yang dijelaskan dulunya anggota mafia yang kini telah menjadi pendeta itu, kemudian menyarankan Cash untuk berdoa dan mencari pertolongan Tuhan agar tidak terjebak dalam dunia mafia lagi. Progress. Eyes were opened. We got the scars to prove it. Dan keesokan paginya, Cash kembali dijemput oleh dua anak buahnya Big Cat bernama Lazarus dan juga Harlan untuk melakukan transaksi narkoboy dengan seorang pengedar dari Meksiko. Mereka berkendara ke tempat di dekat tepi hutan di perbatasan antara Amerika dan juga Meksiko. Bridge? Hingga sesampainya di sana, pada saat Cash membantu Harlan untuk membongkar narkoboy, tiba-tiba Lazarus yang kebingungan terlihat mengeluarkan senjatanya dan mengeksekusi Harlan. Cash terkejut dan bertanya mengapa. Lazarus berkata bahwa ia sudah lelah mendengar Harlan yang terus menghina keluarganya. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Cash meminta Lazarus untuk menyembunyikan jasad Harlan sebelum pengedar tersebut tiba. Hingga tak lama kemudian, pengedar dari Meksiko itu pun akhirnya muncul bersama anak buahnya. Ia bertanya di mana Harlan, karena dia yang tidak ingin melakukan transaksi tanpa pria yang telah menjadi perantara mereka itu. Cash mencoba menutupinya dengan mengatakan bahwa Harlan memiliki beberapa masalah, jadi dia dan Lazarus lah yang akan menangani negosiasi tersebut. Namun pengedar itu tidak mempercayai mereka dan malah menolak untuk melakukan transaksi. Where is... Look, there must be some... Make it. You there to cover me. Cash dan Lazarus merasa tertekan karena mereka tidak ingin mengecewakan Big Cat. Jadi mereka pun akhirnya nekat untuk memilih menghabisi pengedar dan dua anak buahnya tersebut. Nobody move. Not in a position. Get the money. Wait! Won't live and we go on. Dan setelah memastikan semua pedagang dari Meksiko itu sudah koit, Cash dan Lazarus pun mengambil uang yang akan diberikan pedagang itu kepada Big Cat. Dengan cara ini, Cash pun kini telah menyelesaikan misi keduanya. Beberapa jam kemudian, saat mencuci mobil, Cash pun memberitahu Vinay bahwa ia telah mencoba untuk melunasi semua hutang Vinay kepada Big Cat dengan melakukan 3 pekerjaan berbahaya untuknya. Cash mengatakan ia telah menyelesaikan 2 misi dan tinggal 1 lagi. Vinay yang tahu betapa liciknya Big Cat bertanya apakah Cash yakin Big Cat akan menepati janjinya setelah ia menyelesaikan ketiga pekerjaannya itu. Yang kemudian dijawab oleh Cash bahwa dia telah menyatakan siap untuk menghadapi Big Cat dan anak buahnya jika mereka tidak menepati janji. Great! What a big cat don't Backup plan. Setelah itu, Cash dan Vinay mengajari Sapanah cara menembak agar dia bisa membela diri jika anak buah Big Cat akan mengganggunya lagi. Di hari yang lain, Cash akhirnya kembali melakukan pekerjaan yang ketiganya, di mana dia dipaksa harus bekerja sendiri untuk mengelabui seorang sheriff bernama Duke yang dijelaskan sering menghalangi kegiatan ilegal Big Cat. Tugas Cash adalah untuk memikat Duke ke markas Big Cat dengan memberitahu dia tentang tempat pembuatan narkoba ilegal. Cash memberi Duke alamat gudang tempat obat-obatan itu dibuat, membuat Duke bersyukur karena dia tidak menyadari tentang Cash yang telah menipunya. Family on a spit, you understand? I got you on that, Cash. Me too. Malam itu, Buck dan teman-temannya kembali menjemput Cash untuk pergi ke markas Big Cat yang sedang merayakan pesta perayaan bersama semua anggota mafianya. Dan karena Cash yang telah menyelesaikan 3 misi untuk Big Cat, dia pun juga mendapat undangan. Ketika mereka tiba, Cash melihat semua orang berkumpul di ruang tamu, menikmati makanan yang disediakan oleh Big Cat, yang kemudian memberikan pidato merayakan peningkatan keuntungan mereka baru-baru ini. Did you? You won't have Tak lama kemudian, mereka pindah ke ruang lain, tempat di mana terlihat Buck menampilkan seseorang yang telah mereka tawan. Dan tak lain rupanya adalah Sheriff Doc yang telah dipukuli dalam keadaan terikat. Rupanya, Big Cat berencana untuk mengeksekusi Sheriff tersebut di depan semua orang. Merasa bersalah terhadap Doc, Cash kemudian menawarkan jasanya kepada Big Cat untuk menyerahkan Doc kepadanya, yang nantinya akan dia eksekusi di hutan, yang padahal sebenarnya ingin dia selamatkan.
Namun Big Cat menolaknya dan kemudian secara kejam langsung mengeksekusi sheriff tersebut dengan sebilah pisau di hadapan semua orang. Limit. If you're gonna survive, isn't that right, Cash? Setelah insiden itu, Cash pun membahas hutang Finney dengan harapan hutang itu akan lunas setelah ia menyelesaikan 3 misi yang telah dia selesaikan. Namun Big Cat malah berkata bahwa itu bukanlah kesepakatannya lagi. Sebaliknya, dia malah tetap memaksa Cash untuk tetap bekerja padanya tanpa ada batas waktu, tanpa terikat dengan hutangnya Finney. Merasa kecewa karena dibohongi, Cash pun memutuskan untuk meninggalkan gangster tersebut, hingga nampak membuat Big Cat terlihat emosi. Whiskey. Take so much from one person. Keesokan harinya, Cash menelepon Finney untuk memberitahu bahwa Big Cat telah mengingkari janjinya. Ia mendesak saudaranya itu untuk membawa Savannah pergi ke tempat yang jauh lebih aman, terutama dari kelompoknya Big Cat. Conviction for the three of us. Need some help? Sure don't. Oh, and you and Savannah are far away from this as possible. Thank you. Cash berencana untuk membalas dendam dengan mengalahkan semua anggota kelompok Big Cat yang telah berbohong kepadanya. Finney setuju dan berencana untuk pergi setelah mereka memutuskan untuk menghadiri acara di gereja, dikarenakan mereka yang telah punya janji dengan Welder. Setelah panggilan itu, Cash pun mulai mengintai markas Big Cat untuk mencari tahu di mana letak keamanannya yang paling lemah. Sementara itu, Finney dan Savannah telah berada di gereja untuk kebaktian pagi yang dipimpin oleh Welder. Nampak Finney pergi keluar dan bersedih karena merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Dan setelah itu, mereka pun mengucapkan selamat tinggal kepada Welder karena rencana mereka yang ingin meninggalkan desa hari itu juga, seperti yang diperintahkan oleh Cash. Apologies, Finn. Dan saat Finney dan Savannah menuju mobil mereka, Buck dan beberapa pria lain dari kelompoknya Big Cat tiba-tiba datang dan menyerang Finney dengan begitu brutal hingga melukainya dengan begitu parah, yang mana hal itu mereka lakukan tepat di depan Savannah yang berteriak ketakutan saat melihat ayahnya itu dipukuli oleh para anggota mafia, sebelum pada akhirnya Wilder muncul untuk mengusir Buck dan teman-temannya. Finney pun segera dibawa ke rumah sakit atas lukanya yang begitu parah itu. Hingga kemudian Cash menerima berita tentang serangan itu dan segera bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa Finney. Sedihnya saat Cash tiba, dia mengetahui bahwa saudaranya itu rupanya kini telah meninggoy karena kehilangan terlalu banyak darah. Merasa hancur atas kejadian itu, Cash pun mendatangi Welder, berjanji di depan pengkhotbah itu bahwa dia akan segera menuntut balas dendam atas semua hal yang telah terjadi kepada saudaranya. Do something. What are we? I'm letting her take from this. Father, take my family and leave all of you abandoned us all. That's right. I ask that you give me all the right man. Keesokan harinya, Cash mengambil tindakan dengan cepat dengan pertama-tama langsung menghabisi 2 orang anak buah Big Cat yang sedang menggunakan narkoboy di dalam mobilnya, yang mana hal itu dia tujukan sebagai peringatan kepada Big Cat untuk segera bersiap-siap. Polisi pun langsung mengidentifikasi kedua jenazah itu dan mulai melakukan penyelidikan. Hingga tak lama kemudian, Big Cat tiba di tempat kejadian dan bertanya kepada kepala polisi tentang kematian kedua anak buahnya itu. Kepala polisi akhirnya mencurigai Cash karena kunci mobilnya yang ditemukan di sana. Terlihat polisi tampaknya mengikuti perintah Big Cat untuk menghindari nasib mereka yang bisa jadi seperti Doc. We'll be taking care of this mess from getting it. Keesokan harinya, Buck dan teman-temannya langsung OTW ke rumah Welder untuk mencari Savannah. Welder yang menolak untuk memberitahu keberadaan Cash dan anaknya langsung mendapat pengeroyokan dari kelompok mafia itu. Have a healthy appetite. Or I do this. Savannah yang tidak tahan melihat Welder terluka, akhirnya keluar dari persembunyiannya dengan menyerahkan dirinya untuk ikut bersama kelompok itu. Sebelum pergi, Buck memberitahu Welder bahwa dia akan dibebaskan jika Cash segera menyerahkan diri ke markas Big Cat. Hingga beberapa jam kemudian, Cash yang akhirnya datang untuk menemui anaknya itu kini telah melihat keadaan Welder yang tengah bonyok itu. You did not tell me. Welder meminta maaf karena dia tidak dapat melindungi Savannah. Tak lupa, ia juga menyampaikan pesan dari Buck untuk meminta Cash segera pergi ke markasnya Big Cat.
Setelah mendengar hal ini, Cash pun meminta bantuan Welder untuk menyelamatkan Savannah dengan pertama-tama bersama dengan dirinya untuk menculik JK yang nantinya akan mereka gunakan sebagai alat untuk membebaskan Savannah. Meskipun awalnya ragu-ragu, Welder akhirnya setuju untuk membantu temannya itu menyelamatkan anaknya. Same idea. Segera setelah itu mereka pun langsung pergi ke tempat kerjanya JK dan menculiknya. Cash kemudian menelepon Big Cat untuk memberitahu bahwa JK adalah sandera mereka dan menuntut untuk membebaskan Savannah sebagai ganti keselamatannya. Dengan enggan Big Cat setuju dan menyuruh Cash untuk membawa JK ke markasnya saja. Cash, What? you be at Milo. We eat. Dan setelah menutup telepon, Cash yang memutuskan untuk tidak mempercayai Big Cat meminta Welder untuk membawa JK sendirian. Sementara Cash yang berencana untuk menyelinap ke markasnya Big Cat dari jalur belakang. Pada waktu yang disepakati, Welder pun datang untuk mengantar JK yang dalam posisi terikat di depan mobilnya hingga tiba di markasnya Big Cat. Sorry, baby. Saat mereka mendekat, anak buah Big Cat bersiap untuk menyerang Welder. Namun Welder yang tahu Big Cat tidak akan membiarkan Savannah pergi begitu saja, mengarahkan senjatanya ke JK. Sementara itu, Savannah yang kini diikat di kursi, dijaga oleh Lazarus yang membelakanginya. Yang mana momen itu langsung digunakan oleh Savannah untuk segera mencoba melepaskan tali pengikatnya dengan sebuah besi tajam yang berada di belakangnya. Dan setelah berhasil bebas, Savannah dengan cepat meraih senjata yang berada di dekatnya dan kemudian langsung menembak Lazarus hingga menyebabkannya jatuh dari jendela. Put the fucking gun down! Menyadari hal tersebut, Big Cat kemudian memerintahkan Buck untuk segera memeriksa bagian dalam rumah. Sementara dia dan anak buahnya yang kini saling baku tembak dengan Welder di hadapan JK yang ketakutan, yang mana pada akhirnya berhasil terlepas dari jeratannya, yang setelah itu langsung kabur untuk bersembunyi. Get out of there! Sementara di tempat lain, Cash terlihat berhasil melumpuhkan beberapa penjaga di sekitar markasnya Big Cat. Dengan bantuan Welder, Cash bahkan berhasil menembak beberapa anak buah Big Cat. Meskipun Welder terluka saat JK yang bersembunyi di balik pohon ikut menembakinya. Karena kesal, Welder pun membalas tembakannya hingga berhasil mengenai kaki JK. Meskipun terluka, JK mencoba melarikan diri ke hutan. Sebelum pada akhirnya, dia malah diserang oleh anjing-anjing ibunya sendiri yang begitu ganas yang tertarik dengan aroma darahnya. Mendengar teriakan JK, Big Cat segera pergi untuk mencari tahu. Yang mana setelah dia temui, anaknya tersebut ternyata kini telah meninggoy karena serangan para anjing ganas itu. Sementara di tempat lain, Cash yang terus bertarung akhirnya berhasil melumpuhkan semua anak buah Big Cat. Meskipun dirinya terluka, dia akhirnya juga berhasil masuk untuk mencari Savannah. Sebelum pada akhirnya dia kembali bertemu dengan Buck yang mengejarnya. Dan berkat keahliannya, Cash pun akhirnya juga berhasil mengalahkan anak buah kesayangan Big Cat tersebut dengan begitu epik. Cash kemudian berhasil menemukan Savannah dan kemudian mendesaknya untuk melarikan diri melalui jendela. Setelah Big Cat yang marah berhasil menemukan mereka dan memojokkannya. Dengan senjata di tangannya, wanita itu bahkan berhasil melumpuhkan Cash yang sudah kehabisan tenaga hingga membuatnya tak berkutik. You better know. Untungnya pada momen kritis ini, Cash berhasil selamat setelah Savannah yang sebelumnya kabur memutuskan untuk kembali dan datang menyerang Big Cat dari belakang dengan menggunakan sebuah pisau yang tentu saja langsung membuat wanita itu pun meninggoy. Setelah kejadian itu, terlihat sosok Welder yang berhasil selamat yang kini nampak kembali menjadi seorang pengkhotbah. Sementara Cash dan Savannah yang kini memutuskan untuk kembali memulai kehidupan mereka sehari-hari, yang tak lain adalah untuk mengurus pertanian keluarga. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. What if should blow the right hand to plague her?